Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita mau hampiri tata kasih karunia Allah. Kita mau bawa pujian ini menyembah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bawa aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus,
menyembahmu, Yesusku. Kami puji Kau Tuhan, menyembahmu Tuhan, memujimu Yesus, sebab Kau kemuliaanku, Kau Allah dan Rajaku. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus Tuhan, Kau yang termulia, Kau Allah yang kudus, kudus, kuduslah namamu Tuhan. Kami puji, kami sembah dan muliakan, mulialah namamu. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan, haleluya. Yesus, kami puji Kau, kami sembahmu Tuhan. Benar Tuhan, sebab Kau kemuliaan kami. Kami mau lebih lagi taat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati telinga kami, berkati hati kami, berkati setiap kami Tuhan, supaya dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai menuai berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan setiap kita adalah pastilah kita memiliki tuaian yang terbaik. Tapi bagaimana agar setiap kita memiliki tuaian yang terbaik atau berkat yang terbaik dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar beberapa prinsip daripada menabur dan menuai. Dan tema hari ini yang akan saya bagikan adalah menuai berkat yang terbaik. Mari saya mengajak setiap kita membuka di 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita ambil daripada pembacaan ayat di dalam pertemuan kali ini, saudara. Yang pertama adalah prinsip yang pertama bagaimana dia atau seseorang itu bisa menuai yang terbaik. Yang pertama adalah orang yang mau menuai, dia harus menabur. Kenapa saudara? Karena ini merupakan sebuah prinsip yang diajarkan di dalam Alkitab. Prinsip tabur dan tuai. Karena apa yang ditabur oleh orang, itu yang akan dituainya. Sebagai seorang ilustrasi saudara, seorang petani pastilah dia ketika dia menggarap sawahnya atau menggarap kebunnya atau menggarap ladangnya, pastilah dia akan punya kerinduan atau menginginkan hasil yang terbaik. Tetapi satu hal yang harus dilakukan oleh petani itu, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan tuaian yang terbaik, tentunya dia pertama-tama akan menaburkan benih. Ya, jadi ketika dia mulai menaburkan benih dan agar benih yang ditabur itu menghasilkan sesuatu yang baik, maka dia pastilah akan juga menyesuaikan seberapa besar hasil yang akan dia terima. Kalau dia cuma menginginkan hasil yang sedikit, tentunya dia akan menabur benih yang sedikit.
Tetapi ketika dia ingin menghasilkan atau menerima hasil yang sedang, pastilah dia juga akan menaburkan benih yang sedang. Sedangkan kalau dia ingin menghasilkan atau menerima tuaian atau hasil yang banyak, tentunya dia akan juga menabur yang banyak, ya. Jadi di ayat yang tadi dikatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ini merupakan prinsip yang tidak bisa lepas daripada prinsip tabur dan menuai. Jadi yang pertama, orang yang ingin menuai haruslah dia menabur. Lalu prinsip yang kedua, saudara, dari belajar mengenai tabur dan tuai, orang yang akan menuai, atau gini, orang akan menuai apa yang dia tabur. Jadi kalau kita ingin menuai hasil sesuatu, haruslah kita harus menaburkan benih sesuatu tersebut. Sebagai contoh, seorang petani ketika dia rindu menerima panen buah melon, tentunya dia tidak akan menanam pisang, saudara. Dia pasti akan menanam benih melon. Kemudian kalau dia ingin menerima hasil buah apel, tentunya dia akan menanam benih buah apel. Tidak mungkin dia menanam mangga lalu menghasilkan apel. Jadi apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jadi prinsip yang kedua, kita akan menuai. Ya, orang akan menuai apa yang dia taburkan. Lalu prinsip yang ketiga, yang tidak kalah penting dalam prinsip tabur tuai. Ya, jika ingin menuai yang terbaik, nah, perhatikan baik-baik, maka taburlah yang terbaik. Jika engkau ingin menuai yang terbaik, maka taburlah benih yang terbaik. Seorang petani, saudara, ketika dia akan menaburkan benih, dia tidak mungkin akan sembarangan menaburkan benih. Dia temui atau menemukan benih, ya, yang berceceran di jalan, lalu dia pungut, kemudian dia tabur. Tidak mungkin seperti itu. Seorang petani yang baik, yang menginginkan atau merindukan hasil daripada tuaian yang besar, yang terbaik, pastilah dia akan mulai memilih benih yang terbaik. Dia akan mencari benih yang terbaik. Dia akan mulai mempersiapkan benih yang terbaik. Setelah benih yang terbaik itu dia peroleh, lalu dia mulai melakukan langkah-langkah berikutnya. Dia mulai menyediakan atau membuat tempat atau wadah untuk benih itu ditanam. Dan tentunya di mana benih itu ditanam, di mana benih itu ditabur, itu juga dipersiapkan dengan sesuatu yang terbaik. Jadi prinsip yang ketiga, jika ingin menuai yang terbaik, maka taburlah yang terbaik. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dikasih Tuhan, untuk itu dalam hidup kita, jika kita ingin menuai berkat yang terbaik dalam kehidupan kita, kita ingin menerima hasil yang terbaik dalam kehidupan kita, kita ingin memperoleh sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, marilah mulailah kita menabur. Ya, contoh, kalau kita bekerja, mulailah kita bekerja memberikan sesuatu yang terbaik. Ketika kita berwirausaha, lakukanlah dengan kesungguhan hati. Berikan yang terbaik bagi pelanggan-pelanggan kita.
Kita yang melayani, kita juga memberikan yang terbaik, mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik, agar hasil yang kita terima juga sesuatu yang terbaik. Saya percaya kalau kita berpegang kepada prinsip tabur tuai dari apa yang kita sharingkan hari ini, maka kita adalah orang-orang yang pasti ketika engkau ingin menerima berkat yang terbaik, engkau ingin menuai yang terbaik, maka engkau akan berjalan dan melakukan ketiga prinsip ini. Yang pertama, orang yang mau menuai itu harus menabur. Yang kedua, orang akan menuai apa yang dia tabur. Yang ketiga, jika engkau ingin menuai yang terbaik, maka taburlah benih yang terbaik. Saya percaya engkau adalah orang-orang yang siap menerima atau menuai berkat yang terbaik daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Amin.